Komisi 4 DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga atau Disdikpora serta Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung di ruang rapat Gosana 2, Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Rabu 22 Juli 2026. Rapat dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Badung Inyoman Graha Wicaksana, didampingi Wakil Ketua Imade Suwardana, serta anggota Inyoman Sudana dan Iwayan Joni Pargawo. Agenda rapat difokuskan pada evaluasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 dan Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 tahun 2026. Ketua Komisi 4 DPRD Badung Inyoman Graha Wicaksana mengatakan kedua perangkat daerah tersebut dipilih karena baru saja menyelesaikan agenda besar yang menjadi perhatian masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Disdikpora Badung, I Gusti Made Dwipayana menjelaskan perpanjangan masa pendaftaran SPMB dilakukan setelah ditemukan sejumlah calon siswa yang belum membuat akun atau sudah memiliki akun namun belum menyelesaikan proses pendaftaran. Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah berkoordinasi dengan pimpinan daerah agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan bersekolah hanya karena kendala administrasi. Disdikpora juga sengaja membuka pendaftaran lebih awal dibanding Kota Denpasar untuk mengantisipasi perpindahan calon siswa dari luar daerah. Strategi itu dinilai efektif sehingga sekitar 95% penerimaan siswa merupakan kondisi real, sedangkan sisanya berasal dari jalur tambahan. Dalam rapat juga terungkap kondisi sejumlah sekolah swasta yang masih kekurangan siswa. Salah satunya SMP Budi Utama Kerobokan yang hanya memperoleh 5 peserta didik baru sehingga seluruh siswa tersebut akhirnya difasilitasi untuk bersekolah di sekolah negeri. Meski demikian, sekolah tetap diminta melanjutkan operasional untuk menyelesaikan proses belajar siswa kelas 8 dan 9. Selain membahas SPMB, Komisi 4 juga menyoroti persoalan kekurangan tenaga pendidik di Kabupaten Badung. Dwipayana menjelaskan rata-rata sekitar 30 guru pensiun setiap tahun, sementara kebutuhan guru mencapai hampir 300 orang. Namun formasi yang diberikan pemerintah pusat hanya sekitar 170 orang, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan. Kondisi tersebut diperparah dengan kebijakan pemerintah pusat yang tidak lagi memperbolehkan pemerintah daerah mengangkat tenaga honorer baru. Menanggapi hal itu, Graha Wicaksana menilai persoalan pendidikan ke depan tidak hanya soal penerimaan siswa, tetapi juga kualitas layanan pendidikan. Terkait wacana penggabungan atau merger sekolah yang jumlah siswanya sedikit, Graha menegaskan langkah tersebut belum menjadi pilihan. Menurutnya, kondisi geografis di wilayah seperti Petang dan Pangsan membuat jarak antar desa cukup berjauhan sehingga apabila sekolah digabung justru akan membebani siswa. Graha juga menegaskan pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan lebih tertib tanpa praktik titip menitip siswa. Ini kita regrouping, kasihan nanti siswanya. Jadi sesuai dengan komitmen dari Bapak Bupati Badung, ya tetap dilaksanakan. Meskipun siswa yang belajar di sana cuma 15 sampai 20 orang. Jadi kami mengapresiasi karena itu kan bagian dari tanggung jawab dari pemerintah. Nanti kalau tempatnya terlalu jauh mereka berjalan untuk mencari satu sekolah itu dampaknya kan nanti kepada siswa itu sendiri. Badung kita nggak ada siswa titipan ya, karena kita dari awal sudah komitmen semua ikuti prosedur. Kalaupun nanti ada yang dari Dewan didatangi oleh warga, ada siswa, kita ikuti prosedur juga. Di mana seperti yang disana, kalau memang dia tidak bikin akun, tidak mengklik sekolahnya, itu dia ikut di perpanjangan waktu pendaftaran. Nanti yang dia dapat tidak bisa di sekolah yang sudah penuh kapasitasnya, yang mana yang ada sisa itu aja, Pak. Dan ya sejauh ini kita lihat ya kita dari DPRD dan dalam hal ini partner kami Disdikpora sudah satu kesatuan dan kita berkomitmen supaya tidak terjadi titip menitip kembali. Kemudian dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, I Ketut Sukadana memaparkan evaluasi pelaksanaan PKB 2026. Ia menyebut Badung mengirim sekitar 2.150 seniman terdiri atas penari penabuh hingga tim pendukung yang tampil pada 26 kategori.
Badung juga menjadi satu-satunya kabupaten kota yang mengikuti seluruh kategori serta menampilkan tari kolosal. Pada PKB tahun ini, Badung kembali mempertahankan predikat juara umum dengan raihan 5 medali emas, 4 diantaranya berasal dari cabang olahraga tradisional. Sukadana mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan PKB, termasuk pelayanan kepada tamu dan mekanisme penunjukan duta seni. Seluruh catatan tersebut, kata dia, akan menjadi bahan evaluasi. Sementara itu, Geraha Wicaksana menilai anggaran sekitar 7 miliar rupiah yang dialokasikan untuk PKB bukan sekedar belanja daerah, melainkan investasi jangka panjang dalam pelestarian seni dan budaya. Komisi 4 juga mendorong agar sebelum mengikuti PKB, pemerintah Kabupaten Badung kembali menggelar festival seni budaya tingkat kabupaten sebagai ajang seleksi yang lebih terbuka bagi para seniman. Tapi ini adalah bagian dari untuk memperbaiki. Contohnya satu, penunjukan duta-duta, dan itu sudah diakui oleh Bapak Kadis, dan nanti akan di format lebih transparan, dan kalau memang bisa diadakan festival terlebih dahulu sebelum mereka mengikuti kegiatan di PKB Bali. Yang terakhir, adanya seniman yang double kegiatan. Nah ini kan supaya nanti dari Dinas Budaya juga akan melakukan screening lebih lanjut, dan nantinya tidak ada lagi seniman yang melaksanakan kegiatan itu double. Kabar Bali Hits mengabarkan.